Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami di saluran YouTube OPS Desa. Dan di video kali ini kami masih akan memberikan beberapa contoh-contoh soal terkait dengan ujian P3K tahun 2024 atau soal P3K 2024 kompetensi teknis yaitu SGT ya Bapak Ibu. Nah, sebelumnya kami juga sudah membagikan beberapa contoh soal, silahkan teman-teman disimak. Dan ini adalah lanjutan dari soal-soal kami yang video sebelumnya. Nah, sebelum teman-teman ke soal, contoh soal, alangkah baiknya teman-teman di like, comment, share, and subscribe saluran OPS Desa agar tidak ketinggalan info-info seputar dunia pendidikan dari saluran OPS Desa. Oke, kita langsung saja ke contoh soal kompetensi teknis materi SGT untuk soal P3K tahun 2024. Ya, soal yang pertama. Soal yang pertama di sini adalah Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? Yang A, Anda langsung mengoreksi jawaban siswa tersebut dan memberikan jawaban yang benar. B, Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. C, Anda mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain. Nah, ini ada kata-kata mengabaikan. Kalau ada kata-kata mengabaikan, kita tinggal saja ya. Tapi kita coba lihat dulu. Untuk memberikan jawaban yang benar, ini ada kata-kata mengabaikan, maka pasti jawabannya itu paling tidak sesuai. Yang D, Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama kelas. E, Anda meminta siswa tersebut untuk mencari jawaban yang benar setelah kelas dan memberikan pada hari berikutnya. Nah, di sini ada kata kuncinya ya Bapak Ibu. Kata kuncinya adalah peserta didik itu memberikan sebuah jawaban yang kurang tepat, namun kita harus menanggapi. Tapi harus tetap peserta didik itu tetap termotivasi begitu. Sehingga tidak peserta didik itu tidak down. Maka apa yang kita lakukan itu adalah bagaimana? Maka jawaban yang paling sesuai di sini adalah yang A. Yang B. Anda memuji usaha peserta didik ya, atau memujinya dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. Jawaban yang paling sesuai adalah yang B ya Bapak Ibu. Itu adalah cara kita memberikan jawaban atau memberikan feedback pada peserta didik agar tetap termotivasi. Tidak langsung memberikan jawaban seperti itu, tapi kita harus memujinya terlebih dahulu. Oke, lanjut soal nomor 2. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentan perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang dapat dilakukan guru adalah yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pelajaran ke dalam topik-topik kecil. Yang B, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. Yang C, menambah materi pelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Yang D, guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. Yang E, model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini itu kata kuncinya adalah peserta didik itu menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis. Ini ada kata-kata yang praktis. Ketika kita mendapatkan peserta didik dengan karakteristik yang seperti ini, menghendaki kebebasan belajar yang praktis, kemudian tapi dia itu rentan perhatian pendek, maka bagaimana cara kita mengemas pembelajaran? Maka yang paling sesuai itu adalah kita harus proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil, karena mereka itu menyukai hal-hal yang praktis tapi rentan perhatian pendek. Mereka itu menghendaki kebebasan belajar, maka jawaban yang paling sesuai itu adalah yang A. Kalau guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka, ini tidak sesuai. Walaupun mereka menyukai hal praktis, tapi mereka itu kalau dikurangi jam pelajarannya, tatap mukanya itu malah
menjadikan mereka itu lebih rentan untuk memperhatikan materi pelajaran. Jadi tidak sesuai. Jawaban yang paling sesuai itu adalah yang A ya teman-teman. Nah itu adalah jawaban untuk soal nomor 2. Jawabannya adalah A. Oke, lanjut soal nomor 3. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Ini ada kata-kata spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi ini teman-teman dari teman sekelasnya. Sebaiknya guru apa langkah terbaik yang Anda ambil? A. Anda mengabaikan kebutuhan khusus tersebut. Ini enggak ya. Ada kata-kata mengabaikan itu kita lewati saja agar tidak kehabisan waktu. Anda memodifikasi cara menyampaikan instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. Kita simpan dulu. Yang C. Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut, sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. Yang D. Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autisme dan inklusivitas, namun tidak mengubah metode pengajaran Anda secara signifikan. Ini juga enggak ya, yang D juga enggak. Nanti hanya membahas itu bagaimana dengan teman-teman yang normal. Yang E. Anda membiarkan siswa tersebut belajar sendiri dengan materi yang disesuaikan. Ini juga tidak sesuai ya. Yang E ini itu tidak sesuai, ini poinnya rendah. Kenapa? Karena kita malah membiarkan, padahal kita sebagai guru itu adalah melayani meskipun peserta didik itu mengalami gangguan. Maka bagaimana caranya? Di sini teman-teman lihat kata kuncinya. Kata kuncinya ini peserta didik mengalami gangguan spektrum autisme. Murid seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi. Dia itu juga cenderung terisolasi. Maka hal yang paling pas itu adalah kita sebagai seorang guru itu tetap melayani dia dan berusaha agar dia itu tidak terisolasi. Itu yang paling sesuai. Maka jawaban yang paling sesuai itu adalah Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual. Ya, berarti ini melayani autisme dan mengatur sesi khusus untuk membantu tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. Ini adalah yang paling sesuai agar peserta didik tersebut tidak terisolasi. Maka kita harus membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman-temannya. Maka jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 3 itu adalah jawabannya itu adalah yang B. Nah ini jawabannya. Begitu teman-teman. Lanjut untuk soal nomor 4. Pak Johan, seorang guru kimia di SMA Negeri 1 Sejahtera, telah mengamati bahwa beberapa siswanya mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia yang diajarkan. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? Yang A. Pak Johan dapat mengadakan kuis singkat setiap akhir pembelajaran untuk mengevaluasi pemahaman siswa tersebut terhadap materi yang baru diajarkan. Yang B. Pak Johan membuat proyek kelompok sebagai asesmen, di mana setiap kelompok harus menyajikan topik kimia tertentu dan mendiskusikannya di depan kelas atau dengan kelas. Yang C. Pak Johan memberikan tes formatif mingguan yang mencakup pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk mengukur pemahaman konseptual siswa. Yang D. Pak Johan memanfaatkan tes standar nasional yang telah ada sebagai alat ukur kemajuan siswa dan menyesuaikannya pembelajaran berdasarkan hasil tes tersebut. Yang E. Pak Johan mengadakan diskusi kelas setiap eksperimen laboratorium. Setelah itu meminta siswa untuk mengartikulasikan apa yang telah mereka pelajari. Nah, di sini peserta didiknya itu mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep kimia karena Pak Johan ini adalah seorang guru kimia yang diajarkan. Kemudian Pak Johan ini ingin menggunakan asesmen untuk memperbaiki strategi pembelajaran di kelasnya. Maka metode asesmen yang paling efektif untuk tujuan ini itu yang mana? Nah, ketika peserta didik itu kesulitan dalam memahami konsep-konsep materi, kemudian kita ingin menggunakan hasil asesmen, berarti di situ kan peserta didik itu sudah diberikan materi, kemudian diberikan asesmen, tapi ternyata hasilnya itu tidak pas, tidak sesuai. Maka hal yang paling efektif yang bisa kita lakukan adalah ini, ya,
Pak Johan mengadakan diskusi kelas setiap eksperimen laboratorium. Setelah itu meminta siswa untuk mengartikulasikan apa yang telah mereka pelajari. Jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 4 itu adalah yang E, Bapak Ibu. Ya, itu adalah jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 4 adalah E. Begitu Bapak Ibu. Lanjut untuk soal nomor 5. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian adalah, ini ada kata-kata langkah awal ya Bapak Ibu. Yang A, tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Yang B, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C, ciptakan iklim sosial yang sehat untuk guru, antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. Yang D, susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Yang E, berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, ini kita identifikasi dulu. Kita lihat dulu kata kuncinya. Di sini ada seorang siswa yang belajarnya itu salah, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran karena belajarnya itu tidak pas gitu ya. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar demikian? Maka ketika kita mendapatkan peserta didik yang demikian, maka hal yang paling pas itu adalah ini ya Bapak Ibu, memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi kita tetap memberikan kesempatan kepada dia bagaimana pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Cara memperoleh sukses, cara belajar yang benar itu bagaimana. Meskipun prestasinya tetap minimal, lambat laun dia akan bisa memahaminya. Kan seperti itu. Yang penting belajarnya dulu, belajarnya itu sudah benar, maka otomatis prestasinya juga akan mengikuti. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah yang E. Begitu Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 6. Dalam kelas yang Anda ajarkan, saat memberikan contoh soal, seorang siswa tampaknya sulit untuk memahami konsep dasar yang Anda sampaikan. Ketika Anda menanyakan apa yang membuatnya bingung, siswa tersebut tampak ragu-ragu untuk menjawab. Sebagai guru, bagaimana langkah Anda selanjutnya untuk memastikan siswa tersebut dapat mengerti sambil mempertahankan kepercayaan dirinya? Nah, di sini kita memberikan materi pelajaran, ya, memberikan contoh soal dan sebagainya. Kemudian peserta didik itu nampaknya itu kurang memahami konsep dasar yang disampaikan oleh kita. Jadi gak paham konsep dasarnya. Maka apa yang akan kita lakukan? Yang A, Anda meminta siswa lain yang paham untuk menjelaskan konsep tersebut di depan kelas. Yang B, Anda menghabiskan waktu sejenak dengan siswa tersebut setelah kelas untuk membahas konsep yang bingung. C, Anda menunjukkan kesalahan siswa di depan kelas. Ini enggak, ya. Kalau kita menunjukkan mempermalukan siswa di depan kelas itu enggak sesuai. Yang D, Anda memberikan sumber belajar tambahan seperti buku atau video tutorial agar siswa tersebut bisa mempelajari konsepnya sendiri di rumah. Yang E, Anda mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana terkait konsep tersebut untuk membangun pemahaman dasarnya di depan kelas. Maaf Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus betul-betul memahami. Di sini kita mengajar, namun apa yang kita ajarkan itu peserta didik itu tidak paham konsep dasarnya. Misalkan kita mengajar matematika nih, matematika tentang pecahan, ya. Nah, tentang pecahan atau mungkin tentang bilangan desimal dan sebagainya. Namun konsep dasarnya itu mereka tidak paham. Misalkan mereka tidak paham penjumlahan, perkalian dan sebagainya. Bagaimana cara kita mengajar ini kalau dia tidak paham konsep dasarnya? Kan seperti itu. Maka hal yang paling pas, yang paling sesuai itu adalah yang B Bapak Ibu. Kita menghabiskan waktu sejenak dengan siswa tersebut setelah kelas selesai untuk membahas konsep yang bingung. Yang dia bingung itu bagaimana? Kalau kita memberikan belajaran tambahan, kalau kita memberikan video tambahan, kalau kita itu misalkan
mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana tapi konsepnya tetap tidak paham, konsep dasarnya tidak paham, ya percuma. Peserta didik juga tetap akan tidak paham. Maka yang paling pas jawaban nomor 6 ini, jika kita mengalami masalah seperti ini, yang paling sesuai adalah kita menghabiskan waktu, kita ketemu, kita kasih materi tambahan atau jam tambahan setelah pelajaran selesai. Jadi jawaban nomor A adalah yang B, Bapak Ibu. Itu adalah jawaban soal nomor A. Itu adalah jawabannya B. Ya. Lanjut soal nomor 7. Nah, ingat teman-teman sebelumnya bahwa di dalam kompetensi teknis guru SGT itu model soalnya hampir sama seperti ini. Semua guru, baik itu guru IPS, PKN, Bahasa Indonesia, guru kelas SD, SMP dan sebagainya itu sama. Hanya saja soalnya itu diubah-ubah seperti itu ya, modelnya itu sama. Ini untuk semua guru. Jadi kalau ada yang tanya apakah model soalnya nanti seperti itu untuk SGT, iya, modelnya seperti ini. Permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebagai seorang guru, Anda mendengar bahwa beberapa siswa Anda berbagi jawaban tugas lewat media sosial. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Yang A, Anda membiarkan situasi ini dan tidak mengambil tindakan apapun. Kita tinggal saja, karena kalaupun kita baca sampai habis itu akan membuang-buang waktu. Yang B, Anda memberikan hukuman kepada seluruh kelas dengan memberi tugas tambahan. Ini juga nggak sesuai ya. Yang C, Anda mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik, dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. Ini sebenarnya sudah bisa kita lihat ya. Yang D, Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswa mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. Ini juga masuk ya Bapak Ibu. Anda memanggil siswa yang diduga berbagi jawaban untuk berbicara secara pribadi dan meminta mereka untuk mengakui kesalahannya. Ini juga masuk. Nah, SGT itu modelnya setiap jawaban itu ada nilainya. Ya, nilai tertinggi adalah 5. Jadi semua jawaban itu sesuai semua. Hanya kita pilih yang paling sesuai di antara yang sesuai. Nah, ketika kita mendapati peserta didik yang kita mengasih tugas nih kepada peserta didik lewat media sosial, kemudian mereka juga berbagi melalui media sosial, maka bagaimana cara kita menanganinya? Kalau ini kan berarti seperti ini itu kan semua berarti ya. Semua siswa. Tidak mungkin 1-2 karena melewat media sosial. Nah, bisa saja mereka sudah membentuk grup WA misalkan, kemudian jawabannya itu disebarkan di grup WA tanpa kita tahu. Begitu, kemudian misalkan ada yang laporan dan sebagainya. Maka bagaimana yang paling pas? Yang paling pas itu adalah ini Bapak Ibu. Kita mendiskusikan masalah ini di kelas, menjelaskan pentingnya kejujuran akademik dan mendorong siswa untuk tidak berbagi jawaban. Itu yang paling pas, paling sesuai itu adalah yang C. Yang D, Anda memodifikasi cara pemberian tugas sehingga setiap siswanya mendapatkan pertanyaan atau soal yang sedikit berbeda. Ini juga sesuai. Tapi yang mendapatkan nilai poin 5 itu adalah yang C. Begitu, ini 4 kalau D. Ya, jadi jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 7 itu adalah yang C. Ya, C ya teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: yang A, guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Yang C, yang B, guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Yang C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Yang D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Yang E, guru menyesuaikan dengan materi pelajaran. Nah, ini jawabannya juga mirip-mirip semua ya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memahami karakteristik media yang akan kita gunakan. Jadi kita ingin menyusun sebuah pembelajaran nih, dan kemudian kita juga menentukan sebuah medianya. Oh, ternyata kita ingin memberikan materi ini dengan media yang seperti ini. Maka kemampuan dasar ini Bapak Ibu, kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media itu yang mana. Nah, kita lihat dulu.
Di antara jawaban-jawaban ini tuh hampir semuanya itu mirip, hampir semuanya itu cocok. Yang paling tidak cocok adalah yang ini ya, mengevaluasi ini tahapan terakhir gitu. Ini yang terakhir ini nilainya paling rendah itu B. Nah, untuk nilai tertinggi dari pertanyaan ini itu kita harus memahami dulu karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Kira-kira cocok nggak nih medianya seperti ini, karakteristik pembelajarannya seperti ini, medianya ini. Kita harus tahu dulu bagaimana karakteristiknya, cocok tidak dengan materi yang akan kita sampaikan. Jadi nomor 8 jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C Bapak Ibu ya. Jawabannya itu adalah C untuk pertanyaan nomor 8. Kita harus mengetahui dulu karakteristik media sebelum kita menggunakannya sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Jadi yang paling sesuai langkah awalnya adalah yang C, memahami karakteristik media dalam pembelajaran. Lanjut soal nomor 10. Bu Nina, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyampaikan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Nina adalah: A. Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak? Yang B. Apakah topik cerita yang mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Yang D. Yang C. Metode apa sebaiknya digunakan guru agar siswa bisa konsentrasi menyimak? Yang D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? Yang D. Media apa sebaiknya digunakan guru agar siswa memahami cerita yang disimak. Nah, di sini Bapak Ibu, kita adalah guru bahasa Indonesia. Kemudian kita memberikan sebuah materi di sini tentang cerita. Kita membacakan sebuah cerita, namun di sini Bapak Ibu, keterampilan menyimak peserta didik itu rendah. Kita sudah membacakan berulang-ulang misalkan, namun ketika kita menyampaikan pertanyaan atau memberikan pertanyaan terkait dengan bacaan yang sudah kita sampaikan, peserta didik juga tidak bisa menjawab. Nah, rumusan masalah di bawah ini kita disuruh untuk merumuskan masalah yang tidak, tapi di sini ada kata-kata yang tidak berkaitan Bapak Ibu. Jadi kita pilih jawaban yang tidak berkaitan dengan rumusan masalah ini itu yang mana. Seperti itu. Maka jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 10 itu adalah jawabannya itu adalah B. Apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Itu tidak berkaitan ya Bapak Ibu. Apapun topiknya, apapun ceritanya, kalau memang peserta didik itu kemampuan menyimaknya rendah, itu tidak ada kaitannya dengan rumusan masalah. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 10 itu adalah yang B. Kalau strategi sesuai, kita sebaiknya bagaimana strateginya, atau mungkin dengan cara kita menggunakan alat bantu musik atau speaker, kemudian ceritanya dipasang di situ agar peserta didik lebih senang, atau menggunakan cerita kita dan sebagainya, itu betul sesuai. Metode juga sesuai. Cara memotivasi juga sesuai ya. Kita harus tetap memberikan motivasi agar siswa itu bisa memiliki keterampilan menyimak yang lebih baik. Media juga sesuai. Jadi yang paling tidak sesuai adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 11. Salah satu indikator pembelajaran di kelas 2 adalah menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Motivasi yang dapat disampaikan di awal pembelajaran. A. Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Yang B. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang dianutnya di sekolah. Yang C. Guru menunjukkan agama di Indonesia beserta aturan-aturannya. Yang D. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah.
Yang E, guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Nah, lihat Bapak Ibu di sini ya. Di sini kita identifikasi dulu kata kuncinya. Indikatornya itu adalah pembelajaran menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ini ada kata-kata motivasi yang dapat disampaikan. Ini adalah di awal pembelajaran. Jadi ketika sebelum kita melakukan kegiatan inti, di situ ada kegiatan awal pembelajaran. Di situ biasanya ada kegiatan memotivasi peserta didik, ya, atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan, misalkan menggunakan pertanyaan pemantik dan sebagainya. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang A, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Kita simpan dulu. Guru meminta siswa untuk mematuhi aturan agama yang diatur di sekolah. Ini juga kita simpan dulu. Ya, tapi kita lihat dulu yang C. Guru menunjukkan agama ini enggak, ya, menunjukkan agama ini loh, agama ini, padahal yang ada di Indonesia, padahal kita sikap bukan pemahaman. Guru mendiskusikan apa yang terjadi jika kita patuh pada aturan agama ketika di sekolah. Mendiskusikan nih Bapak Ibu. Kegiatan mendiskusikan itu bukan di awal kegiatan pembelajaran ya. Meskipun di situ bisa sih kita mengasihkan pertanyaan kemudian akhirnya berdiskusi, tapi yang paling cocok itu mendiskusikan itu kegiatan inti. Jadi ini kita skip dulu. Guru memberikan contoh sikap patuh pada aturan agama di sekolah. Nah, ini sikap, ini juga sikap juga, tapi ini sikapnya kita, bukan sikapnya peserta didik. Maka kita juga skip. Maka kita dari jawaban-jawaban yang paling sesuai ini, karena di sini adalah kata-kata awal pembelajaran, itu adalah yang paling sesuai adalah yang ini. A. Kita memberikan kesempatan peserta didik untuk menceritakan pengalaman mematuhi aturan agama di sekolah. Misalkan, ayo coba siapa yang ingin menyampaikan kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan di sekolah untuk mematuhi aturan agama. Nanti kan otomatis akan mendapatkan jawaban dari peserta didik. Ini bisa kita sampaikan di awal pembelajaran. Nah, setelah siswa menjawab misalkan, maka kita langsung mengaitkan dengan materi yang akan kita pelajari di materi, yaitu materi tentang indikatornya pembelajaran kelas 2 menunjukkan sikap patuh aturan agama. Nah, kali ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita melaksanakan patuh atau taat pada aturan yang ada di sekolah terkait dengan kehidupan sehari-hari, terkait dengan patuh aturan agama. Gitu. Jadi jawaban yang paling sesuai di awal pembelajaran itu adalah yang A. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Sebagai seorang guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda seringkali terlihat lesu dan tidak fokus dalam pelajaran. Setelah berbicara dengannya, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut seringkali terjaga hingga larut malam karena bermain video game. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, ini ada siswa yang suka bermain game online gitu ya. Maka bagaimana cara kita menangani masalah ini? Yang A, Anda menegur tersebut dengan keras, ini kita lewati. Kalau ada kata-kata dengan keras, mengabaikan dan sebagainya, kita lewati dulu. Yang B, Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar serta memberikan saran tentang manajemen waktu. C, Anda mengabaikan situasi tersebut, ini juga kita lewati saja. D, Anda menghubungi orang tua siswa dan mengadukan kebiasaan bermain video game siswa tersebut tanpa berbicara lebih lanjut dengan siswa. Kita skip dulu. Anda memberikan sanksi dalam bentuk pengurangan nilai sebagai pelajaran agar siswa tersebut berhenti bermain video game. Ini juga kita skip dulu. Nah, ketika kita mendapati peserta didik yang suka sekali bermain game, karena sekarang memang banyak ya anak-anak yang bermain game sehingga mereka sering tidur terlalu malam, maka bagaimana, upaya apa yang bisa kita lakukan? Maka yang paling sesuai jawaban yang ada ini itu antara jawaban A dengan jawaban C. Itu antara B, D, dan E. Nah, di sini yang paling pas yang mendapatkan poin 5 itu adalah yang B. Kita mengajak dulu peserta didik untuk diskusi. Bagaimana pentingnya keseimbangan antara bermain dan waktu belajar. Itu adalah yang paling sesuai. Yang D itu poinnya 4. Menghubungi orang tua itu bisa.
Kalau memang sudah kita tidak mampu untuk memberitahu atau kita tidak mampu untuk ngasih arahan pada peserta didik tetap saja bermain game, maka kita bisa lempar kepada orang tua. Nanti ketika orang tua sudah pasrah dan sebagainya, dilempar lagi kepada kita, barulah opsi yang E ini. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jawaban nomor 12 itu adalah B, betul. Lanjut ke soal nomor 13. Ada seorang murid yang datang kepada Anda dan menanyakan perihal kegiatan Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Anda belum mendapatkan informasi tersebut baik dari rekan guru maupun kepala sekolah. Siswa tersebut mengatakan bahwa ia tahu hal tersebut dari rekannya yang berada di sekolah lain. Siswa ini memang dikenal pandai dalam mata pelajaran matematika sehingga ia sangat ingin mengikuti Olimpiade tersebut. Anda pada kondisi yang belum mengetahui apapun mengenai Olimpiade ini. Apa yang akan Anda lakukan saat menjawab pertanyaan siswa tersebut? Nah, dari soal ini kita bisa lihat ya bahwa tiba-tiba, ibaratkan gitu, kita tiba-tiba kita sedang duduk, kemudian ada seorang siswa datang kepada kita, kemudian langsung tanya hal yang tidak kita tahu. Maka bagaimana cara kita menjawab itu? Di sini kan ada kata kuncinya, Anda pada kondisi yang belum mengetahui apapun. Jadi kayak spontan seperti itu. Sementara peserta didik peserta didik kita itu sudah tahu dulu dari temannya yang beda kelas atau beda sekolah, maaf. Maka apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Kan kayak kita ditanya spontan gitu ya. Jadi kita bagaimana? Yang A mengatakan kepada siswa tersebut bahwa mengenai Olimpiade Matematika tingkat kabupaten ini akan dijelaskan pada esok hari. Kemudian Anda melakukan pencarian informasi mengenai Olimpiade tersebut kepada rekan guru dan kepala sekolah. Yang B mengatakan bahwa yang akan menjelaskan mengenai hal ini adalah kepala sekolah pada hari Senin saat upacara. Yang C mengatakan kepada siswa bahwa Anda akan menjelaskan mengenai Olimpiade Matematika tingkat kabupaten pada esok hari karena Anda belum mengetahui tentang informasi ini. Yang D mengatakan bahwa Anda belum mendengar kabar apapun mengenai Olimpiade tersebut dan akan memberitahu kepada siswa Anda bahwa akan diumumkan jika sudah ada informasi yang valid. Yang E mengatakan bahwa yang akan menjelaskan mengenai hal ini adalah wakil kurikulum pada hari Senin saat upacara. Nah, di antara opsi-opsi jawaban ini itu semuanya itu bagus semua Bapak Ibu. Kalau yang D itu kita jujur ya. Kita jujur kemudian kita itu akan memberikannya, saya tidak tahu, itu kan jujur, itu juga termasuk bagus, melatih kejujuran pada peserta didik. Kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. Tapi nantinya peserta didik akan marah-marah langsung down gitu ya. Loh kok nggak tahu dan sebagainya. Maka di antara opsi jawaban ini yang paling pas itu adalah yang A. Mengatakan kepada siswa tersebut bahwa mengenai Olimpiade Matematika tingkat kabupaten ini akan dijelaskan pada esok hari. Lebih baik seperti itu. Besok ya saya akan jelaskan. Setelah itu kita mencari informasi mengenai Olimpiade tersebut kepada rekan guru dan kepala sekolah. Atau juga bisa kita mencari tahu hal ini, Olimpiade ini melalui internet. Misalkan seperti itu. Setelah peserta didiknya itu pergi kayak gitu, baru kemudian kita mencari di internet. Setelah kita nemu infonya, baru kita konfirmasi dulu nih kepada rekan guru atau kepala sekolah betul apa tidak. Kalau memang sudah terkonfirmasi betul, barulah kita sampaikan kepada peserta didik. Kalau memang sudah betul, sudah ada suratnya dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 13 itu adalah yang A. Oke, lanjut untuk soal nomor 14. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasarkan ketercapaian kompetensi. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberikan kesempatan kepada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. A. Menggunakan soal yang sama untuk mengukur konsistensi. B. Menyiapkan soal yang berbeda dengan soal sebelumnya.
C. Memberikan tugas sebagai pengganti ujian ulang. D. Menggunakan soal yang berbeda untuk item soal yang dijawab salah. Atau E. Merancang dan memberikan pengajaran remedial. Nah, pertanyaan ini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Ini adalah tugas Bapak Ibu. Nanti juga kita bahas di video kami selanjutnya. Ini adalah soal nomor 14. Silahkan Bapak Ibu baca. Kemudian Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nanti kita identifikasi jawaban yang paling sesuai itu yang mana. Begitu oke Bapak Ibu, silahkan dijawab di bagian kolom komentar. Kemudian kita langsung lanjut ke soal nomor 15. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Tadi soal nomor 14, silahkan Bapak Ibu jawab di bagian kolom komentar. Untuk tugas Bapak Ibu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. 15. Anda sebagai seorang guru secara tidak sengaja menemukan informasi pribadi tentang salah satu siswa Anda yang mungkin mempengaruhi performa akademiknya. Bagaimana Anda sebaiknya bertindak agar tidak melanggar privasi siswa tersebut sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan. Nah, ini kita itu mendapatkan sebuah informasi. Ya, mungkin informasinya itu tidak pas ya, kurang tepat untuk seorang siswa kayak gitu. Nah, kita juga mendapatkan itu dan mungkin akan mempengaruhi performa akademiknya. Namun kita juga harus bertindak nih, tapi tidak boleh melanggar privasi tersebut sekaligus memberikan dukungan yang diperlukan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Yang A, memanggil siswa tersebut ke depan kelas untuk membicarakannya masalah pribadi tersebut di hadapan semua siswa. Ini malah enggak. Kita harus menjaga privasinya, malah kita membicarakannya di depan kelas, itu tidak. B, Anda mengabaikan informasi ini, kita lepas, kita nggak usah diteruskan. C, Anda mengundang siswa tersebut untuk diskusi pribadi tanpa membahas detail informasi tersebut, tetapi menanyakan apakah ada sesuatu yang mengganggunya dan menawarkan dukungan jika diperlukan. Ini kita skip dulu. Anda segera menceritakan tersebut kepada seluruh staf pengajaran di sekolah. Ini enggak juga ya, karena kita harus mengamankan privasinya, malah kita menceritakan kepada staf dan sebagainya. Anda memberikan materi tambahan atau bantuan akademik kepada tersebut tanpa konfirmasi atau diskusi lebih lanjut. Ini juga kurang sesuai, meskipun itu mengganggu performa akademiknya, tapi kita harus menyelesaikan dulu permasalahannya. Jadi jawaban yang paling sesuai itu adalah yang C, yaitu mengundang agar menjaga privasinya dan sebagainya. Oke, lanjut untuk soal nomor 17. Jawaban yang 15 itu adalah yang C. Lanjut soal nomor 16. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas dengan KD menentukan luas dalam satuan baku, gitu ya, dengan menggunakan benda konkret. Maka aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai untuk KD ini adalah, nah ini soal nomor 16 juga silahkan Bapak Ibu dijawab di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kira-kira KD yang untuk menentukan luas dalam satuan baku itu di antara pilihan-pilihan itu yang mana? Yang A, buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Yang B, penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar. C, biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis. Yang D, stik es krim yang dibuat ditempelkan bermacam bangun datar. Yang E, tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Nah, di antara pilihan-pilihan ini, itu bagaimana cara kita menentukan luas dalam satuan baku dengan menggunakan benda konkret satuan baku ya Bapak Ibu. Maka yang paling sesuai adalah yang mana? Nomor 16 silahkan dijawab di kolom komentar video ini. Berarti ada 2 soal, 14 dan juga 16. Oke teman-teman, untuk sementara itu ya teman-teman, 15 soal terkait dengan materi kompetensi teknis guru SGT untuk soal P3K tahun 2024. Silahkan teman-teman dijawab untuk 2 soal ini di kolom komentar. Kemudian nanti kita bahas bersama-sama di video kami sebelumnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dan tolong di-share video ini. Dan jangan lupa di-subscribe saluran OPS Desa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah.